Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency pada umumnya tidak terlalu bergerak signifikan. Bitcoin naik 3%, Ethereum naik 1,8%. Dan di sini memang ada yang naik cukup besar seperti Cardano 20%, tapi ada juga yang turun besar seperti Solana turun 11%. Solana turun kemungkinan juga penyebabnya karena ada masalah dengan network mereka yang sempat down dan sekarang sudah pulih kembali, tapi ya itu membuat mereka turun hingga 11%. Banyak cryptocurrency yang juga naik, tapi banyak juga yang turun. Dan ya ada kripto-kripto baru juga yang bermunculan yang naiknya cukup signifikan seperti Waves ini naik 100% dari 7 hari terakhir. Tapi tentu saja ini sangat berbahaya karena menurut gua pribadi ketika lihat harga-harga kripto ini indikatornya adalah Bitcoin yang masih berada di area 29-30k. Artinya kekuatan dari market itu masih belum cukup besar ya untuk membawa koin-koin lainnya untuk naik lebih tinggi karena biasanya akan mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Kalau kita lihat dari grafiknya di sini Bitcoin masih ada di area 29k ke 30k, nggak bergerak terlalu banyak. Dari 9 Mei sampai sekarang ini Bitcoin belum bisa bergerak ke atas 32k. Jadi itu juga adalah sebuah problem. Kalau Bitcoin terus-terusan seperti ini, kemungkinan Bitcoin akan turun ke bawah ya. Apalagi setelah ada pergerakan seperti ini, setelah naik lalu diikuti oleh candle kecil, lalu diikuti oleh candle berwarna merah yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan bear lebih besar daripada kekuatan bull. Artinya Bitcoin lebih condong untuk turun ke bawah. Bisa aja minggu depan terjadi breakout bahwa Bitcoin akan turun ke bawah, berarti target selanjutnya adalah Bitcoin akan bergerak ke 23k. Dan Bitcoin masih aja bisa tentu naik ke atas, tapi cenderung sulit untuk naik ke atas karena sekarang kita ada di bear market di mana uang yang dibutuhkan untuk naik ke atas itu nggak ada cukup banyak. Jadi Bitcoin untuk naik ke atas ini menurut gue sangat-sangat sulit untuk saat ini. Gue lebih condong bahwa Bitcoin akan bermain di area bawah, masih di area di bawah 40k, dan sekarang mungkin minggu ini akan berada di area 20-an k ya. Entah itu 23, 24, 25, 26, 27, 28, kayaknya akan cenderung bermain di situ untuk beberapa waktu. Atau ya setidaknya di bawah 30k lah ya untuk beberapa waktu terakhir ini. Lalu gue juga mau berbicara sedikit tentang Terra. Seperti yang kita ketahui bahwa Terra sempat turun 100% dari all time high-nya. Sekarang harganya $0. Dan ya, untuk memulihkan keadaan, pemilik Terra atau CEO Terra mengeluarkan Terra 2.0 yang bertujuan untuk menolong mereka yang kehilangan uang setelah koin Terra sebelumnya kolaps turun hingga 100%. Tapi yang terjadi adalah setelah di launch Terra 2.0, koin Luna ini malah turun lagi 70%. Koin baru mereka turun 70% setelah di restart. Sempat ada di area $18, sekarang turun ke $6. Menurut gue ini seolah-olah Terra membuat kesalahan yang sama ya. Sekarang Luna turun 70% lagi, Luna 2.0, dan ya mungkin bisa aja kembali ke $0 lagi ya, karena kepercayaan investor pada Luna pasti sangat turun. Dan ya solusi untuk membuat koin baru dengan nama yang sama, dengan project yang sama, dan nggak tahu algoritmanya sama atau enggak karena hanya beberapa minggu setelah down lalu diluncurkan Luna 2.0, artinya research atau kualitas dari koin baru ini mungkin kurang lebih sama seperti koin sebelumnya, di mana mereka punya masalah dengan algoritma dan keamanan dari koin-koin mereka. Dan kalau kita lihat bahkan ada yang curhat di sini investasi sampai $300.000 di Luna. Lalu setelah Luna 2.0 di launching, dia hanya mendapatkan $59. Jadi super jauh banget ya, jauh banget.
300k berubah menjadi 59 dolar. Jadi ya itu adalah peringatan juga untuk kita. Peringatan untuk gua pribadi bahwa investasi kripto ini bukan main-main. Harus berhati-hati dalam memanage uang kita. Mana uang yang bisa untuk investasi, mana uang yang nggak boleh untuk investasi, mana uang yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari kita dan masa depan kita. Ini adalah pelajaran yang berharga intinya bagi gue pribadi, dan gue akan lebih berhati-hati juga dalam melakukan investasi di dunia cryptocurrency. Dan ya, mungkin demikian aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.